Diego Mauricio siap lawan Persija Jakarta. Lini depan Persebaya Surabaya makin mengerikan. Persebaya Surabaya mendapat tambahan tenaga baru di lini depan jelang duel panas melawan Persija Jakarta. Diego Mauricio dipastikan siap turun dan menjadi amunisi segar yang bisa membuat serangan Green Force lebih berbahaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Kehadiran Diego Mauricio membuat pelatih Eduardo Perez tersenyum lega. Penyerang asal Brasil itu dinilai bisa memberi dimensi baru dalam skema serangan Persebaya Surabaya yang selama ini masih bergantung pada Bruno Moreira dan Francisco Rivera. Perez menyebut kondisi Diego Mauricio terus membaik setelah mengikuti program latihan intensif bersama tim. Ia mengisyaratkan striker 34 tahun itu akan mendapat menit bermain melawan Persija, tergantung pada situasi pertandingan. Persebaya Surabaya jelas membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Dari 8 pertandingan yang sudah dijalani, tim kebanggaan arek-arek Surabaya baru mampu mencetak 8 gol, catatan yang masih kalah jauh dibanding Persija Jakarta dengan torehan 13 gol. Meski begitu, Persebaya Surabaya tetap punya alasan untuk optimistis. Kinerja lini pertahanan mereka termasuk yang terbaik di liga dengan hanya kebobolan 5 gol, setara Bhayangkara Presisi Lampung FC dan PSM Makassar, di bawah Borneo FC Samarinda yang baru kemasukan 3 kali. Diego Mauricio datang dengan reputasi yang tak main-main. Penyerang berpostur 183 cm itu sudah mencatat 393 penampilan sepanjang karier profesionalnya dengan koleksi 112 gol dan 47 assist. Ia juga dikenal sebagai striker yang kuat secara fisik dan memiliki naluri tajam di kotak penalti. Pengalaman bermain di berbagai negara membuatnya diharapkan cepat menyatu dengan gaya permainan cepat khas Persebaya Surabaya. Laga kali ini diprediksi akan kembali berlangsung sengit dan penuh gol. Persija datang dengan semangat mempertahankan produktivitasnya, sementara Persebaya Surabaya berambisi memperbaiki catatan serangan mereka. Eduardo Perez menegaskan anak asuhnya siap tampil maksimal di depan pendukung sendiri. Ia ingin laga kontra Persija menjadi momentum kebangkitan Persebaya Surabaya di papan klasemen. Persebaya sudah siap tempur hadapi Persija. Usai menjalani jeda kompetisi BRI Super League pada pekan ke-9, Persebaya Surabaya akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo. Kini menjelang laga berlangsung, pelatih Persebaya Eduardo Perez Moran memastikan tim sudah melakukan persiapan maksimal sepanjang pekan. Persiapan berjalan seperti biasa, kami menganalisis lawan dan tentu saja berusaha menemukan taktik terbaik untuk laga melawan Persija, kata Perez. Seperti diketahui, laga bertajuk Big Match Klasik Indonesia ini selalu menjadi magnet tersendiri bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dukungan penuh bonek di kandang sendiri diyakini bisa menjadi tambahan energi bagi Bruno Moreira. Untuk itu, dia menegaskan tim akan tampil habis-habisan di hadapan pendukung sendiri. Saya yakin kami akan memainkan pertandingan yang sangat kuat di sini. Tapi tentu saja, kami menghormati semua lawan. Namun, kami juga tim yang kuat. Jadi saya berharap semua orang bisa menikmati pertandingan yang sangat bagus pada Sabtu mendatang, ujar pelatih asal Spanyol itu. Meski lawan datang dengan catatan 3 laga tanpa kemenangan, dia tidak ingin jemawa. Menurutnya, Persija tetaplah tim besar dengan pemain-pemain berkualitas. Kami tahu dan sudah menganalisis skuad Persija, mereka tim yang kuat. Tapi tentu saja, kami akan berjuang di sini untuk meraih 3 poin, tegas Eduardo Perez. Sementara itu, pemain Persebaya Arief Catur Pamungkas mengaku sudah mempersiapkan diri secara matang menjelang laga melawan Persija.
di mana aspek mental menjadi fokus utamanya dalam menghadapi laga big match ini, di samping menyiapkan diri dari sisi taktik dan strategi bersama tim dalam menghadapi Persija yang dihuni pemain-pemain berkualitas. Untuk itu laga diprediksi berjalan sengit mengingat mereka hanya terpaut 1 poin di klasemen sementara BRI Super League. Persebaya Surabaya menempati posisi ke-6 dengan perolehan 10 poin, sedangkan Persija berada di posisi lebih baik ke-4 dengan 11 poin. Duel panas antara Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026 dipastikan menjadi magnet besar bagi supporter. Menurut pengumuman dari klub, Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, akan dipenuhi hingga 30.000 penonton untuk menyaksikan duel klasik tersebut. Pertandingan akan digelar pada Sabtu, 18 Oktober 2025, pukul 19 WIB. Polrestabes Surabaya sudah memberikan izin untuk kapasitas tersebut. Gelora Bung Tomo akan penuh dengan bonek dan bonita saat Persebaya menjamu Persija. Bunyi pengumuman resmi klub di akun media sosial mereka. Antusiasme terhadap pertandingan ini sangat tinggi, terbukti dari respons warganet yang langsung ramai memberi komentar setelah kabar stadion bakal padat 35.000 penonton disebarkan. Sementara itu, pelatih Persebaya, Eduardo Perez Moran memastikan terus mematangkan komposisi pemainnya yang akan berlaga di laga lawan Persija. Latihan secara intensif pun terus dilakukan. Kami punya banyak waktu berminggu-minggu untuk mempersiapkan pertandingan. Beda minggu, beda konsep. Kami membagi persiapan menjadi 3 bagian, dan tentu saja kami fokus pada pertandingan berikutnya, ujarnya. Sedangkan untuk pemain, semua pemain bajul ijo menurut penjelasan Eduardo, semuanya dalam kondisi bugar dan siap untuk bertanding melawan Persija. Kami siap melawan Persija, pungkasnya. Andalan mereka sembuh, Persebaya wajib ekstra waspada. Persija Jakarta tengah bersiap menjalani duel big match menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya pada lanjutan Indonesia Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 18 Oktober mendatang. Di tengah persiapan tersebut, Persija mendapat kabar gembira di mana salah satu pemain andalan mereka, Ryo Matsumura, mulai pulih dari cedera, meski kemungkinan belum bisa segera bermain. Mengutip dari iLeague, Ryo Matsumura sudah menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cederanya. Gelandang asal Jepang ini sudah absen cukup lama sejak Super League musim ini akan bergulir akibat cedera hamstring. Menurut dokter tim Persija Muhammad Andeansah, proses pemulihan Ryo sejauh ini berjalan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Saat ini Ryo memasuki fase akhir pemulihan. Ia menjalani latihan khusus untuk mengembalikan fungsi otot hamstring sebagai persiapan Ryo sebelum mulai berlatih kembali di lapangan, ujar Ande.